Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukia Jamiluddin, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Sistem Manajemen Risiko Bencana dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Tapalang. Jadi adapun outline dari proposal saya yaitu pertama membahas tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bab 1, latar belakang, yaitu Kabupaten Mamuju yang sering juga disebut sebagai Kota Manakara merupakan kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004, dan itu bersamaan dengan Kabupaten Polowali Mandar, Kabupaten Majone, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara. Dan pada saat itu Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 14 Januari, terjadi gempa di Sulawesi Barat dengan magnitude 5,9 skala Richter pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari berikutnya, yaitu hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 1.28 waktu Indonesia Barat, terjadi lagi gempa dengan magnitude 6,25 skala Richter. Nah, kemudian menyadari dampak negatif yang ditimbulkan bencana, maka perlu adanya sebuah penanggulangan yang lebih sistematis dalam memaparkan upaya menghindari terjadinya sebuah bencana, seperti manajemen bencana untuk mengurangi risiko. Nah, menggunakan sistem informasi geografis ini bisa secara efektif sebagai sarana untuk menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan di luar zona bencana, mengidentifikasi rute pengungsi yang alternatif yang berdasarkan pada skenario bencana yang berbeda. Geografis ini dapat memberikan suatu perkiraan jumlah makanan, air, obat-obatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi sistem informasi geografis ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat untuk menganalisis bagaimana kerawanan bencana itu letak titiknya di mana. Nah, kemudian ayat yang terkait dengan bencana. Quran Surah Al-A'raf ayat 130 yang berbunyi, walaqad akhazna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yazzakkarun. Nah, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 130. Nah, kemudian adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana menentukan tingkat kerentanan bahaya bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Dan yang kedua, bagaimana menentukan manajemen risiko bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Tujuan penelitian ini yang pertama, menentukan bagaimana tingkat kerentanan bahaya bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang, dan kemudian menentukan manajemen risiko bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Nah, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman kepada pihak instansi, serta manfaat lebih lanjut adalah apabila ada kegiatan pembangunan harus terlebih dahulu memperhatikan kerentanan bahaya dan risiko bencana sebelum melakukan pembangunan. Kemudian, yang kedua, hasil penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang titik-titik lokasi yang rentan memiliki potensi bencana alam, serta pengetahuan bagaimana menghadapinya. Nah, kemudian adapun kerangka penelitian ini, yang pertama ini dapat dilihat bencana gempa bumi pada 15 Januari ini. Kemudian bagaimana seluruh masyarakat Tapalang harus memiliki pengetahuan tentang evaluasi ketika terjadi bencana. Kemudian bagaimana analisis of
Analisis ini menggunakan analisis overlay, analisis risiko bencana, kemudian deskriptif kuantitatif. Caranya adalah dengan pengkajian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko. Pengelolaan risikonya yaitu pencegahan dan mitigasi. Kemudian outputnya adalah bagaimana membuat peta tingkat kerawanan bencana di Kecamatan Tapalan, dan bagaimana delineasi manajemen bencana itu diterapkan di Kecamatan Tapalang. Tinjauan pustaka ini membahas tentang bagaimana itu bencana, manajemen bencana, sistem manajemen risiko bencana di Indonesia, dan sistem informasi geografis. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian analisis sistem manajemen risiko bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, atau penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kerentanan dan identifikasi daerah rawan bencana geologi di Kecamatan Tapalang. Jenis dan metode pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu data terkait kondisi fisik dasar di lapangan dan data jumlah dan pengunjung. Kemudian jenis data dan sumber data itu data primer dan data sekunder, data yang diperoleh langsung di lapangan, dan data yang diperoleh dari instansi terkait. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama, metode observasi langsung atau turun langsung ke lapangan, berfungsi untuk pencarian data kondisi existing serta penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian, titik pusat yang pernah mengalami bencana. Kemudian metode telaah pustaka, yaitu dengan membaca, mempelajari atau memahami serta mengambil data-data yang sifatnya dokumen, literatur pada dinas terkait, dan penelitian sebelumnya yang sifatnya data buku. Nah, selanjutnya adalah kita dapat melihat bagaimana variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama kerentanan dengan indikator fisik, sosial, ekonomi, lingkungan. Kemudian manajemen bencana dengan menggunakan pengkajian risiko dan pengendalian risiko. Kemudian fisik wilayah mencakup soal administrasi dan geografis, kawasan lindung dan kawasan budidaya, topografi dan kemiringan lereng, kebencanaan, hidrologi, jenis tanah, serta penggunaan lahan. Adapun variabel berikutnya yaitu prasarana dengan indikator jaringan jalan, jaringan telekomunikasi serta jaringan air. Nah, bagaimana metode analisis data? Yang pertama itu menggunakan analisis overlay, yaitu merupakan proses penyatuan data dari lapisan layar yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layar untuk digabungkan secara fisik. Kemudian selanjutnya mencari tahu bagaimana tingkat risiko bencana dengan menggunakan pengkajian risiko atau risk assessment, dan juga pengelolaan risiko. Nah, setelah itu kita akan menggunakan analisis deskriptif yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu menggambarkan atau menguraikan secara detail atau jelas kondisi yang terjadi di lokasi tempat penelitian, dan untuk lebih akurat dalam menginterpretasi digunakan instrumen berupa peta-peta. Jadi outputnya nanti adalah peta bagaimana kerentanan bahaya dan bagaimana manajemen yang tepat untuk mengurangi dampak jika ada terjadi bencana. Nah, ini dapat dilihat pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan presentasi. Ini dapat dilihat bagaimana modelnya. Nah, sekian. Jadi itu tadi presentasi saya mengenai analisis sistem manajemen risiko bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Tapalang.